Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du. Pemirsa Lentera Ramadan yang insyaallah semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahukah Anda bahwa Al-Quran itu adalah satu-satunya kitab suci di dunia ini yang paling orsinil, atau satu-satunya yang orsinil. Kenapa? Karena sejak 15 abad tahun yang lalu sampai sekarang Al-Quran tidak pernah ada yang dirubah atau berubah sedetik, sedikit atau setitik pun dari Al-Quran. Nah, itu adalah salah satu keistimewaan dalam Al-Quran. Yang kedua, tahukah Anda bahwa Al-Quran adalah satu-satunya mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul-Nya yang sampai hari ini bahkan sampai terus di yaumil qiyamah itu tetap kita rasakan. Kalau kita bandingkan dengan mukjizat nabi-nabi lain seperti Nabi Musa yang memiliki tongkatnya yang bisa membelah lautan, itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Atau Nabi Daud yang bisa melunakkan besi, itu sudah tidak ada di zaman sekarang. Tetapi Al-Quran, mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW bisa kita rasakan hari ini bahkan sampai datangnya hari kiamat. Dan tahukah Anda bahwa dalam hadis disebutkan, terutama dikutip oleh Syekh Muhammad ibn Ghazali yang kita kenal dengan Imam Ghazali, bahwasannya ketika Allah menciptakan makhluk, Allah membaca surat Toha dan Yasin. Innallaha azza wa jalla qara'a Toha wa Yasin qabla ayyakhluqa al-khalqa bi alfai amin. Falamma sami'at al-malaikah al-Qur'ana faqalat fatuba li ummatin yang zilu alaihim bihadza wa tuba li ajsadin tahmilu hadza wa tuba li alsinatin tantiku bihadza. Dalam hadis tersebut disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah ketika menciptakan makhluknya, Allah membaca surat Toha dan Yasin selama berjarak 2000 tahun. Kemudian ketika terdengar oleh malaikat, malaikat itu berkata bahwa fatuba li ummatin yang zilu alaihim bihadza. Sungguh beruntung sekelompok umat yang umat tersebut diturunkannya sebuah Al-Quran. Fatuba li ajsadin tahmilu hadza. Dan sungguh beruntung bagi jasad-jasad yang di dalamnya membawa sebuah Al-Quran. Atau yang kita kenal dengan para hafidhun, hafidhot ya. Para hufad yang menghafal Al-Quran. Fatuba li alsinati tantiku bihadza. Yaitu sangat beruntung bagi lidah-lidah yang terus berucap, ya, melafalkan Al-Quran di dalamnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa malaikat yang selama ini adalah makhluk yang paling taat kepada Allah, bisa-bisanya juga menyebutkan sebuah keberuntungan untuk umat, atau dalam hal ini adalah umat Nabi Muhammad, yang umat tersebut diturunkannya sebuah Al-Quran. Subhanallah ya. Maka dari itu, pemirsa Lentera Ramadan, marilah kita jaga momentum Ramadan ini, khususnya bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran ini, dengan kita manfaatkan terus membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, yang insya Allah banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Di antara manfaat yang kita dapatkan, yang pertama, kebaikan-kebaikan akan dilipat gandakan. Dalam hadis dikatakan bahwa man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Fal hasanatu bi asyri amthaliha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi orang yang membaca huruf dari Al-Quran akan mendapatkan sebuah kebaikan. Dan kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya.
Dan maksud huruf di sini adalah bukan alif, lam, mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maksudnya apa? Jadi kalau kita baca satu ayat saja, maka di situ sudah berlipat-lipat huruf dan berlipat-lipat kebaikan yang akan kita dapatkan. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, Al-Quran itu menjadi penolong kita, menjadi teman kita ketika datangnya hari kiamat. Dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu menjadi syafi'an. Syafi'an itu syafaat, pertolongan. Ada yang mengartikan juga menjadi teman. Ada istilah syaf'un wal watar, wasyaf'i wal watar dalam surat Al-Fajr. Wal watar itu artinya ganjil. Artinya ketika kita menghadap kepada Allah di hari kiamat itu sendiri. Nah, biasanya orang sendiri itu akan merasa cemas, akan merasa khawatir ya. Maka Al-Quran itu menjadi teman, menjadi syafi'an, menjadi penggenap dari yang ganjil tersebut. Maka dari itu subhanallah, wahai pemirsa Lentera Ramadan, sungguh banyak sekali hikmah yang kita dapatkan ketika kita bisa memanfaatkan Al-Quran di momentum Ramadan ini. Dan terakhir, Allah dalam hadisnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, bahwa Allah akan memberikan afdolu thawabis sa'ilin ketika orang membaca Al-Quran, yaitu sebaik-baiknya pahala atau kebaikan bagi orang-orang yang meminta. Jadi kalau kita terus membaca Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, setiap waktu kita jaga Al-Quran kita, insya Allah Allah akan memberikan afdolu thawab, kebaikan yang terbaik untuk kita semua. Tentunya kebaikan yang terbaik itu lebih dari segalanya. Mulai dari ketentraman jiwa, rasa keberuntungan, rasa aman, rasa nyaman, hati yang tenang. Maka dari itu, dari hikmah-hikmah itu semua, insya Allah Al-Quran menjadi solusi kita. Makanya Al-Quran ini disebut sholih fi kulli zaman wa sholih fi kulli makan. Al-Quran itu sesuai dengan zaman dan sesuai dengan tempat dimanapun dan kapanpun. Pemirsa Lentera Ramadan, semoga kita benar-benar bisa manfaatkan momentum Ramadan ini dengan membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, menjaga Al-Quran kita, dan syukur-syukur kita amalkan juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Wal afu minkum, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.